warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 7 tahun 2022. Perkenalkan, saya Siti Rohani SPD, guru kimia di MA Matoliul Huda, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan kedua di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di MA Matoliul Huda, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi pokok kesetimbangan kimia dengan subbab kesetimbangan dinamis. Berikut video pembelajaran saya. Mohon saran dan kritiknya agar pembelajaran saya ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini? Semangat, Bu. Ya, harus semangat ya hari ini. Nah, iya, Bu. Kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan dan keimanan sampai detik ini, gitu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silahkan Mas Yazid dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Semoga kita mengawali dengan berdoa, nanti pembelajaran kita itu lancar ya dan dipermudah. Nah, saya periksa kehadiran terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah nihil semua ya. Alhamdulillah. Nah, oke, berarti sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Kalau sudah siap, silahkan kalau di bawah meja ada sampah atau plastik atau apapun, silahkan diambil untuk dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu ya, biar bersih. HP-nya di silent dulu ya. Di silent dulu, dimasukkan dalam tas terlebih dahulu. Nanti Bu Rohani beri kesempatan untuk menggunakan bab 4 ya. Kita hari ini belajar bab baru yaitu kesetimbangan kimia. Nah, dalam kesetimbangan kimia ini pasti nanti ada reaksi kimia. Ada reaksi kimia. Masih ingatkah kalian di pelajaran kelas 10 ciri-ciri reaksi kimia? Masih? Oh, berarti sudah belajar ya tadi malam? Sudah. Nah, apa saja ciri-ciri reaksi kimia? Ada yang mau angkat tangan? Oh ya, Ilya. Apa? Terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, pembentukan endapan, dan pembentukan gas. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Ulia. Jawabannya bagus sekali. Ya. Tadi adalah ciri dari reaksi kimia. Ada 4 ya. Nah, kemudian ada yang bisa memberi contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja kira-kira? Pengaratan. Iya, perkaratan. Selain itu? Iya, pembakaran. Sekarang coba kalian simak video berikut ini. Nah, ini reaksi apa? Pembakaran.
Silakan diamati. Nah, dari reaksi pembakaran tersebut, kertas jadi apa? Jadi abu. Jadi abu. Bisa enggak kembali lagi? Nah, dari reaksi ini berarti bisa balik enggak? Tidak, gitu. Tapi adakah reaksi kimia yang bisa balik? Nah, coba kita simak video yang satunya ya. Nah, lihat ini. Nah, ini kemudian dibakar seperti kertas tadi. Nah, berubah? Enggak? Iya, berubah. Nah, ketika diberi air lagi warnanya Kembali menjadi biru. nah, kembali nah, kita akan mempelajari reaksi kesetimbangan. Salah satu materinya ini adalah reaksi yang dapat balik dan ada reaksi yang tidak dapat balik. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, ketika ada dua orang di sini ya. Apa ini? Permainan apa? Ya, jungkat-jungkit. Ketika tubuhnya ini mengayun, dua orang ini mengayun ke atas, ke bawah, apa yang terjadi? Ya, perubahan seimbangan. Lalu ketika beban kedua anak ini sama, bisa enggak jungkat-jungkit? Tidak bisa. Nah, namanya apa? Ya, kesetimbangan, tapi bukan dalam reaksi kimia. Jadi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yaitu melalui pengamatan gambar, video di PowerPoint, kajian literatur, peserta didik itu kalian ya, bisa membedakan reaksi reversibel dan irreversibel. Kemudian yang kedua, yaitu kalian bisa menentukan hubungan konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi dalam tetapan kesetimbangan. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik kalian, ya, anak-anakku semua bisa menganalisis kondisi kesetimbangan dinamis dengan benar. Yang nanti kalian analisis melalui PET Colorado, gitu ya, itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya ada yang bantu saya untuk membagikan LKPD, ya silahkan maju ke depan untuk membagikan LKPD per kelompok ya. Nah, silakan Alvina, nih dibagikan per kelompok ya. Nah, silakan diamati itu di LKPD ya, kalian masing-masing. Tapi sebelumnya dalam pembelajaran kita hari ini nanti ada penilaian ya. Penilaian di akhir. Jadi mohon diperhatikan baik-baik agar kalian bisa nanti dapat nilai yang baik gitu ya. Penilaian pengetahuannya nanti terakhir ada kuis ya, melalui kuisis gitu ya. Kemudian ada penilaian sikap dan ada penilaian keterampilan. Nanti presentasi ke depan per kelompok gitu ya. Nah, silakan diamati di LKPD kalian masing-masing gitu ya. Tentang pernah melihat gigi adik kalian bagus-bagus atau sudah mulai ini ada tanda-tanda bolong, keropos atau yang lain? Nah, di sini namanya apa? Karies gigi atau gigi berlubang. Nah, bisa kalian baca dari artikel itu bahwa gigi berlubang itu adalah termasuk penyakit infeksi ya, dan merupakan suatu proses demineralisasi yang
progresif pada jaringan keras. Nah, bisa kalian simak video berikut ini. Ini adalah proses perjalanan, bukan perjalanan karir ya, perjalanan proses karies gigi. Silakan diamati. Proses terjadinya karies Atau ada hal-hal yang penting silakan dicatat. Ya. gigi. Plak adalah lapisan lengket pada permukaan gigi yang terbentuk dalam kurun waktu 20 menit setelah kita mengkonsumsi makanan. Dari sisa makanan dan bakteri berproses menempel pada waktu tertentu yang berubah menjadi asam laktat. Plak yang terus saja dibiarkan akan membentuk jaringan keras yang mengalami proses demineralisasi. Secara perlahan-lahan demineralisasi diwarna berjalan ke Disimak. arah Nah, dari video tersebut ya, dari video tersebut kira-kira masalah apa yang timbul? Ya. Ada beberapa masalah atau timbul pertanyaan dalam diri kalian tentang karies gigi tadi. Ada yang mau menyampaikan beberapa masalah yang timbul dari video tersebut? Apa saja? Oh ya, Alvina. Jelaskan jenis reaksi kesetimbangan pada lapisan enamel gigi. Ya, jenis reaksinya pada lapisan enamel gigi. Bisa. Kemudian ada lagi? Ada, Bu. Ya, Ilya. Apa penyebab terjadinya karies gigi? Apa? Penyebab terjadinya karies gigi. Ya, penyebabnya itu apa? Karies gigi yang terjadi pada anak-anak ya. Nah, kalau kalian sudah giginya udah bagus-bagus. Itu. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Yazid. mengatasi karies gigi. Ya. Cara mengatasi karies gigi. Oke, bagaimana cara mengatasi karies gigi ini ya? Agar tidak semakin lubangnya semakin banyak. Ada lagi yang disampaikan oleh beberapa temanmu tadi kita kumpulkan ya. Tadi ada beberapa. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan lapisan enamel gigi. Yang kedua, reaksi kesetimbangannya pada reaksi enamel gigi. Bagaimana? Tuliskan tetapan kesetimbangannya. Kemudian penyebabnya, kemudian yang terakhir yaitu cara mengatasi untuk karies gigi. Dari masalah banyak ini tentunya kalian tidak bisa menyelesaikan sendiri ya. Nah, silahkan kalian berkelompok. Nah, silahkan membentuk kelompok. Silahkan diputar kursinya untuk berkelompok. 5 sampai 6 orang. Silahkan Adla berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah dapat LKPD ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan itu silakan, ada pertanyaan di LKPD itu. Ini ada bahan ajar, silakan dibagikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk membantu kalian menjawab pertanyaan itu. Ya, boleh menggunakan HP ya. Silakan kalau mau menggunakan HP. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Rohani ya, jangan malu-malu. Dan bagi tugas kalian per kelompok agar bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Ada yang ditanyakan tentang pertanyaan yang belum paham itu ya. Ada waktu 20 menit ya, cukup untuk menyelesaikan itu. 20 menit cukup ya. Oke, kalau kurang paham bisa bertanya pada Bu Rohani ya. Ya, Bu. Nanti setelah 20 menit kalian presentasi ke depan untuk menyampaikan hasil di
tugas ya. Begitu. Nah, dibaca bahan ajarnya untuk membantu kalian menjawab pertanyaan tersebut. Atau bisa menggunakan HP boleh dikeluarkan ya, asal jangan dibuka yang lain. Semuanya harus ikut bekerja sama ya. Untuk masalah kedua, nanti lihat pet video di depan ya, pet simulasi di depan. Ya, carilah informasi dengan lengkap ya. Oke, gitu ya, tentang di situ keseimbangan dinamis ya. Perhatikan simulasi yang ada di depan di video itu. Ya, silakan diamati untuk menjawab pertanyaan yang B. Juga 50. Nah, berarti ini keseimbangan ya. Nah, sekarang coba apa yang terjadi. Nah, di sini sudah setimbang. Apakah berhenti pergerakannya itu ataukah masih ada yang berpindah? Nah, Nah, di sini lihat perubahannya. Nah, kalian dengan melihat simulasi ini, kalian bisa menuliskan ciri-ciri kesetimbangan. Jadi kesetimbangan ini bagaimana? Bersifat statis ataukah dinamis? Nah, dilihat dari pergerakannya ini. Nah, bisa kalian simpulkan dan tuliskan di LKPD kalian masing-masing. Ya. Kalau tadi kan semula 50-50, apakah berubah atau tidak? Ya, dari pet simulasi berikut ini. Ya, silahkan kalian tuliskan ciri-ciri reaksi kesetimbangan. Dengan pet simulasi ini kalian akan lebih paham apa itu kesetimbangan. Kelompok 1 dan 2 ada masalah? Ya, 3 dan 4. Saya lupa kalau itu 1, 2 ya. Ya, ini dengan mengamati simulasi ini kalian bisa menjawab pertanyaan yang masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita pelajar Pancasila. Sudah 20 menit berlalu ya? Sudah selesai? Diskusinya, masalahnya sudah terisi semua? Sudah diselesaikan semua? Oke, saatnya kita
presentasi ya, kalian presentasi ke depan, nanti kelompok lain yang melihat ditanggapi apakah sudah sama atau belum jawabannya, gitu ya. Oke, saya mulai, saya tunjuk, Bu Rohani akan tunjuk. Mulai dari kelompok mana? Kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan reaksi reversibel. Perkenalkan, nama saya Alvina Lailatul Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Zahra Fretia Amelia. Apakah yang dimaksud dengan reaksi irreversibel? Reaksi suatu arah tidak dapat balik. Pada reaksi ini hasil reaksi tidak dapat kembali membentuk reaktan. Apa sajakah ciri-ciri reaksi irreversibel? Reaksi berlangsung satu arah dari kiri ke kanan. Zat hasil reaksi tidak dapat dikembalikan seperti zat mula. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kesetimbangan dinamis. Apakah yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis? Kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan kimia yang bersifat reversibel atau dapat dibalikan. Reaksi reversibel ini, reaktannya dapat menghasilkan produk, namun produknya dapat kembali menghasilkan reaktan dengan laju reaksi yang sama. Apa saja ciri-ciri kesetimbangan dinamis? Reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan, terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. Kecepatan reaksi ke arah produk atau hasil reaksi sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan zat-zat reaksi. Apakah yang dimaksud dengan lapisan enamel gigi? Enamel adalah lapisan gigi yang paling luar dan merupakan struktur terkuat atau paling keras dalam tubuh manusia. Tuliskan rumus kimia lapisan enamel gigi. Ca10PO4 kali 6OH 2 kali. Kelompok 3. Oh ya, kelompok 4. Ada yang berbeda, silakan maju ke depan. Apa yang berbeda tadi? Yang nomor 2. Nah, nomor 2. Apa? Rumus kimia dari- lapisan enamel gigi. Ya, tadi Itu kelompok 3 apa? Ca10 Heeh. PO4 6 kali 6 kali OH OH 2. Oh ya. Jelaskan jenis reaksi kesetimbangan pada lapisan enamel gigi. Kesetimbangan tetap. Kelompok berapa? 3. Ya, apa? Silakan maju ke depan, Deva. Yang berbeda apa? Ya. Untuk nomor 4, jelaskan jenis reaksi kesetimbangan pada lapisan enamel gigi. Tadi jawaban dari kelompok 4 kesetimbangan tetap, seharusnya itu kesetimbangan dinamis. Oh ya. Betul sekali ya. Yang betul apa? Kesetimbangan? Oh ya, dinamis. Walaupun tadi kelihatannya tetap, tapi ternyata masih ada perubahan sedikit jadi dinamis gitu. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 4 terakhir. Ya. Jawabannya udah bagus-bagus dari kelompok 1, 2, 3 maupun 4. Mari kita evaluasi bersama ya. Nanti kalau ada kesalahan atau kurang tepat gitu ya, dari 6 masalah tadi. Nah, kita bahas dari pertanyaan-pertanyaan atau masalah di LKPD tadi. Yang pertama tadi apa? Apa itu lapisan enamel gigi? Tadi apa? Lapisan paling luar. Pada gigi yang Coba bagian-bagian lain. Alvina. Apa?
Lapisan paling luar pada gigi yang melindungi bagian-bagian lain dari gigi. Ya, lapisan yang paling luar yang melindungi bagian-bagian dalam dari gigi. Kemudian itu ya jawabannya ya. Kemudian yang kedua adalah apa masalahnya tadi? Ya, rumus kimia untuk enamel gigi apa? Ca5 PO4 3 kali OH gitu. Kemudian reaksi kesetimbangannya bagaimana? Ya, ini ya, reaksi kesetimbangan untuk enamel gigi. Bisa kalian lihat di depan. Bisa diperhatikan. Bisa kalian perhatikan itu Ca5 PO4 3 OH. Ini S ya. Kemudian setim 5 Ca2 PO plus 3 PO4 3 min plus OH min. Gitu ya. Itu adalah reaksi kesetimbangan untuk enamel gigi. Oke. Terakhir kita simpulkan bersama-sama ya. Dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Kira-kira ada yang mau menyampaikan? Oh ya, Yazid. Nah, ini anak cowok ini. Silakan. Berdiri boleh. Kesimpulannya adalah untuk mengurangi kerusakan karies gigi, jangan makan atau minuman yang manis-manis dan asam. Enamel gigi adalah lapisan terluar yang melindungi gigi. Udah, Bu. Betul sekali. Berikan plus untuk Yazid. Ya, sudah berani untuk menyimpulkan. Jadi benar sekali. Kurangi makanan yang manis-manis. Kenapa? Karena tadi ya. Karena kalau asam nanti diikat oleh OH. Kalau OH nanti bergeser ke kanan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, tadi enamel gigi adalah lapisan terluar yang melindungi gigi. Seperti itu. Jadi pada reaksi enamel gigi terjadi reaksi kesetimbangan. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Oh ya, Alvina. Silakan. Reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. Kecepatan reaksi ke arah produk hasil reaksi sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan atau zat-zat bereaksi. Ya, itu adalah ciri dari reaksi kesetimbangan dinamis. Jadi berlangsung secara terus-menerus walaupun secara mikroskopis. Setelah tempatnya masing-masing ya. Iya, Bu. Ya, boleh keluarkan HP-nya. Sekarang kita saatnya kuis gitu ya. Nah, sekarang saatnya kuis. Ini saya bagikan linknya dulu di grup. Ya? Sudah, oke, bisa kita mulai kuisnya. 4, 3, 2, 1, go. Silakan dikerjakan. Nah, itu. Ayo Yazid, duduk. Akan power up. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan ya tadi. Jadi jangan terburu-buru, masih ada waktu. Sudah? Oke, Bu Rokani akhiri ya, waktunya sudah habis. Ya, oke, saya akhiri.
Kita lihat siapakah yang nilainya bagus ya. Yang pertama Izzatul Mutiko, yang kedua Nora Jekulina, yang ketiga adalah Mudofar. Berikan aplaus buat 3 temanmu ini, nilainya bagus ya. Nah, yang lain jangan berkecil hati. Yang belum paham silakan bertanya pada temannya atau Bu Rohani ya. Oke. Nah, sebelum Bu Rohani tutup, Bu Rohani ingin meminta salah satu saja untuk menyampaikan refleksi pada pembelajaran kita hari ini. Bisa kesan, pesannya, kira-kira semangat apa enggak, lebih mudah menangkap atau tidak gitu, termotivasi atau tidak dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan kesan pesannya untuk pembelajaran kita hari ini? Oh ya, boleh Deva, silahkan. Baik, di sini saya akan merefleksikan tentang pembelajaran kesetimbangan kimia. Jadi kita tadi bisa membedakan antara reaksi irreversibel dan reaksi reversibel, serta kita bisa menyebutkan ciri-ciri dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi tadi ada pembelajaran secara diskusi, kita bisa bertukar pendapat antara teman satu dan teman yang lain. Dan di akhir pembelajaran ada kuisis atau kompetisi yang bisa kita lakukan untuk bisa mengukur seberapa tinggi sih pemahaman kita tentang materi ini, begitu Bu. Lebih bagus apa enggak kalau tes biasa dengan kuisis? Lebih enak mana? Kuis. Ya, lebih enak kuisis seperti bermain ya. Oke. Nah, terima kasih buat Deva, berikan aplaus untuk temanmu. Ya. Nah, terima kasih. Nah, sekarang informasi untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang menghitung tetapan kesetimbangan harga KC dan KP. Apa itu C, apa itu P? Itu akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan dipelajari, dibaca-baca dulu di rumah ya. Biar nanti pas pertemuan selanjutnya ada pengetahuan awalnya. Jadi tidak blank atau tidak kosong gitu ya. Silakan belajar di rumah tentang KC dan KP. Jadi tetap semangat di rumah belajar untuk masa depan kalian masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa gitu ya. Ketua kelas lagi dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, cukup sekian. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini tentang kesetimbangan dinamis. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.